sebelumnya tadi kita sudah banyak berbicara tentang cita-cita, terus semangat menggapai cita-cita, dan tadi juga bagaimana berjuang. Ya, tentu kalau katanya Bang Roma itu doa ya, doa. Ya, doa, nada dan doa itu sangat penting itu. Bagaimana kita bisa mengikuti irama alur kehidupan, kemudian tantangan-tantangan yang ditemui di Yori tadi itu kalau di tengah jalan, kalau bermental kerupuk ya, 3 bulan pendidikan awal dia itu mental kerupuk itu ya sudah hilang, sudah jadi perjuangan bertahun-tahun yang dia geluti. Seleksi alam lah. Seleksi alam itu betul. Jadi jika tersingkir ya itu mulai salah satu cara untuk meluluskan yang lain. Nah, ternyata dia bertahan sampai selesai pendidikan di Akademi Imigrasi. Nah, Dek Yori, sekarang ini kita ingin tahu seperti apa sebenarnya pola kerja setelah lulus di Akademi Imigrasi. Ini kan tentu langsung penempatan ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari sekolah-sekolah dinas itu. Langsung ada penempatan kerja. Penempatan kerja ini langsung di mana, Dek Yori bertugas? Saya penempatan awal itu di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Oke. Kerjanya seperti apa di imigrasi sebenarnya? Kita tahunya ya kalau ngurus paspor, ya itu aja gitu. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan paspor, kita nggak akan ke kantor imigrasi gitu. Benar. Seperti apa? Jadi kan imigrasi ini dia mengatur lalu lintas orang itu bisa dibilang orang asing maupun orang Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oke. Serta kegiatannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Jadi dia itu orang asing yang ada pun di sini di Indonesia ini tetap harus dipantau. Oke. Apakah dia melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggalnya dan visanya? Kalau tidak, itulah yang kami tindak. Oke. Nah, jadi orang tahunya kan rekan-rekan tahunya pasti kalau ke imigrasi itu pasti ngurus paspor. Paspor ya. Paspor aja tahunya. Terutama apalagi ke Malaysia nih. Ya. Di Lombok saya paling sering sih. Paling sering ketemu di TPI. Kalau tempat pemeriksaan imigrasi itu namanya TPI. TPI itu ada bandara, ada pelabuhan dan ada pos lintas batas. Jadi biasanya di bandara Soekarno-Hatta sama paling rame di Batam. Batam. Oh iya. Pasti banyak tuh paspor. Terdekat ya. Lombok. Ya, Lombok. Dari mana Lombok? Aduh. Ngapain tuh kan? Itu pahlawan penghasil devisa pahlawan. Ya, jadi pahlawan kita itu. Tahunya sih pengurusan paspor. Sedangkan itu cuma bagian kecil dari bagian di satuan lantas. Bisa dibilang lantas di imigrasi. Ada lantasnya juga ya? Lantas. Lalu lintas imigrasian itu paspor. Sama TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya izin tinggal dan status keimigrasian. Ini tempat pengurusan seperti izin tinggal orang asing. Orang asing, ini lebih ya memang orang asing ya? Iya, orang asing. Izin tinggalnya dan apa ya dibilangnya? Kayak anak-anak berkeluarga ganda juga itu ngurusnya. Dan yang empat itu ada Infokim namanya. Informasi untuk apa ya, orang warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia juga di situ. Tapi kan prosesnya lama kalau seperti itu. Terus izin tinggal dari ITAS, ITAP, baru WNI gitu. Jadi WNI kan harus 5 tahun berturut-turut berada di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Itu dia baru dapat fasilitas keimigrasian untuk menjadi warga negara Indonesia. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak juga ya. Banyak juga orang luar menjadi orang Indonesia ya? Banyak, bisa dibilang. Tapi tidak menutup kemungkinan orang Indonesia yang ingin menjadi warga luar banyak juga nggak? Banyak. Jadi banyak seimbang ya. Iya, itu yang kalau dia kelamaan invest di sini, udah nyaman di sini, dia pasti mau mengubah ke warga negara Indonesia. Gitu. Ya. Dan ada lagi satu lagi tuh di bagian Intel Dakim namanya. Nah, itu bagian saya sekarang di situ. Intelijen dan penindakan keimigrasian. Di mana tugasnya dia itu untuk yang saya bilang tadi untuk memeriksa dan mengawasi setiap kegiatan orang asing yang ada di Indonesia, apakah dia sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya dan dikhawatirkan penyalahgunaan penyalahgunaan izin tinggal ya. Terkadang yang saya sering dapati khususnya di wilayah Jakarta Utara tuh banyak warga negara Nigeria atau Afrika yang berada di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen perjalanan seperti paspor ya. Jadi mereka itu untuk kalau seandainya dia ada overstay, misalnya dia izin tinggalnya cuma 30 hari atau 60 hari. Dia tinggal di Indonesia, ketika dia melebihi itu dia harus overstay dan harus bayar overstay.
Terkadang mereka itu tidak mau, Ya. sehingga terkadang paspor disembunyikan atau dibuang. Oh, gitu ya. Dibuang, sehingga ketika tim imigrasi pasti udah kabur kemana-mana gitu kan. Kami dapati. Ini kasusnya sama nggak kayak seperti beberapa teman kita yang dari NTB ini yang ada di Yang Malaysia. keluar, ya. Misalnya harus mereka itu harus tinggal di hutan, Benar, gitu. Jadi benar, agar benar. tidak Tinggalnya di hutan-hutan kelapa sawit gitu Ya, kan. seperti itu juga nggak? Sama. Oke. Makanya mereka juga kalau ketemu imigrasi takut juga kalau ketemu imigrasi Malaysia. Oh iya iya. Oke. Tangkap juga dia. Tangkap ya. Ya, Oke. kalau kami prosesnya itu tangkap. Setelah itu kami bawa dia ke kedutaan untuk pengurusan TC, istilahnya untuk pengganti paspor, untuk dia segera dideportasi. Dideportasi ya. Jadi jalan terakhirnya segera dideportasi Deportasi. oleh kedutaan ya, tapi kedutaan Imigrasi, masing-masing. ya. Imigrasi Dia ya? cuma memfasilitasi untuk dokumen Oke. perjalanan untuk dapat kembali ke negaranya. Oke, jadi seperti itu. Tapi perlu peran masyarakat juga ya Peran masyarakat, jadi untuk melapor ada juga jadi ya. kami punya tim PORA istilahnya itu, tim Oke. pengawasan orang asing, baik di setiap kecamatan pasti ada. Oke. Dari satuan dari polisi juga, dari TNI, dari kejaksaan dan lain-lain. Jadi peran masyarakat untuk melaporkan setiap kegiatan Iya, orang asing yang betul. diduga melanggar atau tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Betul. Terkadang mereka itu tidak terlalu banyak action keluar, terkadang di rumah diem, nggak Iya. jelas kegiatan Mengurangi orang asing. aktivitas di Benar. luar ya. Jadi untuk rekan-rekan semua mungkin bisa membantu untuk melaporkan setiap kekurangan orang asing yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya, segera dilaporkan ke kantor imigrasi terdekat. Oke, jadi ini bentuk peran serta Ya, menjadi warga saya negara. Ya. Ini salah satu melindungi, ya, Benar. melindungi kedaulatan negara kita. Salah satunya peduli, Ya. jangan cuek gitu. Benar, Nanti jadi- setelah terjadi sesuatu dan lain hal, barulah Benar, diekspos besar-besaran. Benar, Dan tolong ingat, kalau kasusnya mengenai orang luar pasti besar, karena itu melibatkan hubungan antar negara. Nah ini kita tidak ingin terjadi, apalagi di daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Jadi masyarakat kita peduli. Lihat dulu, kenali tetangga Benar, ya. harus Jika kenali ada juga. yang asing, kegiatannya itu tidak wajar, jelas. ya perlu dilapor. Nah itu kita sudah ketahui beberapa kegiatan yang ada di imigrasi. Jadi jangan hanya ingin mengurus paspor, ada keperluan. Baru datang kantor imigrasi. Baru kedatangan baru imigrasi melaporkan. ya. Ternyata bukan hanya di penyiaran orang melapor ya. Ternyata di sini juga. Oke, baik.